Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aris Stefandi. Kita akan membahas terkait dengan cyber law ya, pedoman pemberitaan media di media cyber ya. Nah, ini pedoman pemberitaannya kita akan lihat kawan-kawan semua. Nah, pedoman pemberitaan media cyber ini ada ruang lingkup verifikasi ya, cabutan berita, iklan, hak cipta sampai sengketa ya. Ruang lingkup media cyber ini adalah segala bentuk media yang menggunakan internet dan melaksanakan kegiatan jurnalis serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers. Jadi memang ada ini ya, terkait Undang-Undang Pers juga ya. Kalau media di cyber ada Dewan Persnya juga yang menetapkan. Nah, isi dalam sana adalah dibuat atau dipublikasikan oleh pengguna media cyber, antara lain seperti artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media cyber, seperti blog, forum, komentar, pembaca, pemirsa, dan bentuk lain. Nah, verifikasi dan keberimbangan berita. Nah, setiap berita harus melalui verifikasi terlebih dahulu ya, supaya tidak merugikan nama baik orang atau lembaga, bahkan menjadi kejahatan nantinya. Kecuali untuk berita mendesak kepentingan publik, sumber kredibel, sudah melakukan upaya narasumber yang mungkin dirugikan, wajib menjelaskan juga bahwa berita masih menunggu verifikasi. Berita hasil verifikasi ditautkan dengan berita sebelumnya. Nah, ini ada media cyber itu dalam membuat wajib mencantumkan isi buatan pengguna ya. Ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang media pers. Nah, ini pengisi komen diwajibkan juga login dan dipersyaratkan menghapus isi komen yang melanggar seperti fitnah, bohong, cabul, sadis, mengandung sara, diskriminatif, dan merendahkan martabat. Kemudian juga isinya juga harus menyediakan ruang pelaporan ya buat pengguna yang dianggap melanggar aturan. Nah, media itu wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap buatan yang tidak sesuai atau tidak proporsional. Nah, selambat-lambatnya 2 kali 24 jam, 2 hari ya, pengaduan diterima untuk dilapor. Nah, ini kayak ada salah satu komen ya, waduh kayak gini aja gembar-gembor, kalau yang bus trans Cengkareng itu gimana ceritanya? Disuap nggak bisa, difitnah nggak bisa, koruptor lawan pakai demo. Nah, ini ya salah satu contohnya ya. Ada ralat koreksi dan hak jawab. Media cyber wajib memuat ralat koreksi maupun hak jawab. Ralat koreksi dan hak jawab ditautkan dengan berita terkait. Apabila berita disebarluaskan media lain, tanggung jawab media cyber membuat berita hanya pada berita yang dibuat. Tanggung jawab koreksi, ralat, dan hak jawab berita yang disebarluaskan media menjadi tanggung jawab media yang menyebarkan. Nah, ada pencabutan berita ya. Berita yang sudah dipublis tidak dapat dicabut karena alasan dari pihak luar redaksi, kecuali ada unsur sara di dalamnya, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, berdasarkan pertimbangan khusus juga yang harus ditetapkan juga dengan Dewan Pers. Nah, media cyber ini juga wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. Nah, kemudian ada iklan ya. Media cyber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. Setiap berita merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan. Nah, hak cipta ya. Media cyber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang. Kemudian ada pencantuman pedoman. Media cyber juga wajib mencantumkan pedoman pemberitaan media cyber di medianya secara terang dan jelas. Nah, kalau bicara sengketa, penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan media cyber ini diselesaikan Dewan Pers. Tapi kalau tidak selesai, akhirnya akan lari ke pengadilan. Nah, mungkin itu sedikit terkait dengan pedoman media cyber yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.